Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel YouTube Fisika Sahabatku bersama saya Saprihani. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang medan magnetik, yaitu materi yang ada di kelas 12 SMA. Oke, baik, kita masuk ke konsep kompetensi dasar, yaitu kompetensi dasar pengetahuannya menganalisis medan magnetik, induksi magnetik, dan gaya magnetik pada berbagai produk teknologi. Sedangkan kompetensi dasar aspek keterampilannya adalah 4.3, melakukan percobaan tentang induksi magnetik dan gaya magnetik di sekitar kawat berarus listrik. Berikut presentasi hasilnya. Oke, selanjutnya indikator pencapaian kompetensi. 1. Menentukan induksi magnetik oleh kawat berarus. Yang kedua, menentukan gaya yang ditimbulkan oleh kawat berarus dalam medan magnet. Dan yang ketiga, menentukan gaya yang ditimbulkan oleh muatan bergerak dalam medan magnet. Oke, baik, kita masuk ke konsep medan magnet. Namun sebelumnya saya ingin jelaskan sedikit tentang sejarah kemagnetan. Jadi ada magnet di sini, bahwa sejak ratusan tahun yang lalu, dahulu di daerah Asia Kecil, orang menemukan sebuah batu yang dapat saling tarik-menarik satu sama lain. Mereka menyebutnya dengan nama atau kata magnesia. Nah, kini atau sekarang ini orang sudah memanfaatkan banyak peralatan dalam kehidupan kita yang menggunakan sistem kemagnetan, misalnya kompas, loudspeaker, motor listrik, memori komputer, generator listrik, dan lain sebagainya. Nah, apa saja yang ada dalam konsep ini? Yang pertama adalah medan magnet. Apa itu medan magnet? Yaitu medan magnet adalah daerah di sekitar magnet di mana magnet-magnet yang lain atau benda-benda yang bersifat magnetik yang diletakkan di daerah itu dapat dipengaruhi oleh magnet itu atau magnet tersebut. Kita ketahui bahwa di pelajaran mungkin di SMP ya, kita kenal bahwa magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan, di mana jika kutub-kutub sejenis didekatkan akan saling tolak menolak, dan kutub yang berlainan jenis atau antara utara dengan selatan akan saling tolak menolak. Nah, untuk konsep pertama dalam medan magnet di sekitar magnet permanen. Untuk magnet permanen jadi ada dua, ada medan magnet untuk yang pada magnet permanen dan pada magnet induksi. Di sekitar magnet permanen terdapat medan magnet yang digambarkan dengan garis-garis gaya magnetik yang arahnya selalu keluar dari kutub utara dan masuk ke kutub selatan. Namun di dalam magnet itu sendiri, garis-garis gaya magnet memiliki arah dari selatan ke utara kalau dalam magnetnya. Nah, daerah atau tempat yang memiliki garis gaya magnet yang rapat menunjukkan bahwa memiliki kuat medan magnet yang lebih kuat. Nah, sedangkan daerah tempat yang memiliki kuat medan magnet yang lebih besar disebut dengan kutub magnet. Menurut Faraday, Michael Faraday menggambarkan medan magnet sebagai garis-garis gaya. Nah, ini saya jelaskan tadi bahwa di mana semakin rapatnya, semakin padat rapat garis gayanya, bahwa semakin kuat medan magnetnya. Nah, gambar yang kita lihat, gambar ini garis-garis gaya di mana ini garis gaya ini menembus bidang A atau disebut dengan plus magnet yang arahnya tegak lurus atau tetanya sama dengan 0 derajat. Sedangkan ini garis gaya magnet medan magnet B yang menembus bidang A dengan sudut tertentu terhadap garis normal. Itu.
Oke, kita lanjut ke plus magnetik. Apa itu plus magnetik? Plus magnetik atau ini adalah simbol pi adalah banyaknya garis medan magnetik yang dilingkupi suatu luas daerah tertentu atau area tertentu dalam arah yang tegak lurus. Persamaan plus magnetiknya pi sama dengan B kali A. Jika dia membentuk sudut, kita gunakan persamaan pi sama dengan B kali A cos theta. Ini keterangannya sudah jelas. Pi sama dengan plus magnetik. Kemudian B medan magnetik. Satuannya Weber per meter pangkat 2, sedangkan plus magnetik satunya adalah Weber. A adalah luas daerah yang dipengaruhi oleh medan magnet, satunya adalah meter pangkat 2. Kita masuk ke contoh soal untuk flux magnetik. Berapakah kuat medan magnetik yang dihasilkan oleh flux magnetik 80 Weber yang menembus bidang seluas 0,4 meter pangkat 2 secara tegak lurus? Nah, diketahui P-nya 80 Weber, kemudian luasnya A 0,4 meter pangkat 2, ditanyakan adalah kuat medan magnetnya, berarti B-nya. Nah, tadi kan persamaannya P sama dengan B kali A, berarti untuk mencari B sama dengan P per A. P-nya 80, A-nya 0,4, berarti 800 bagi 4 dapat 200. 200 Weber per meter pangkat 2. Jadi besarnya kuat medan magnetnya adalah 200 Weber per meter pangkat 2. Kita masuk ke medan magnet di sekitar kawat berarus listrik. Nah, ini tadi untuk magnet permanen. Kita masuk ke untuk yang di sekitar arus listrik, di mana Hans Christian Ørsted menemukan fakta bahwa di sekitar kawat berarus listrik terdapat medan magnet. Nah, fakta tersebut ini bisa kita fakta percobaan Ørsted ini bisa kita buktikan secara sederhana menggunakan ini. Jadi ada suatu rangkaian yang terdiri atas sumber tegangan baterai, kemudian ada kompas, kemudian ada saklarnya di sini, kemudian kawat penghantar dengan kompas kecil ini. Nah, peralatan ini kita susun secara sederhana, kemudian sebelum saklarnya itu artinya belum ada arus yang mengalir, jadi diletakkan kompas di atas kawat penghantar ini. Jadi ada kawat penghantar. Sebelum dialiri arus, kompas masih dalam keadaan normal menuju utara ke selatan. Kemudian setelah saklarnya ditutup, maka arus mengalir dari arah ini arah dari utara ke selatan. Kemudian ternyata kompasnya menyimpang ke arah kanan. Kemudian polaritasnya sumber tegangan dibalik, makanya arus mengalir dari bawah dari selatan ke utara. Saklarnya ditutup, ternyata kompasnya menyimpang ke arah kiri. Nah, menyimpang ke arah kiri. Medan magnet oleh kawat berarus inilah yang disebut dengan induksi magnetik. Nah, jika tidak ada arus, kompas masih tetap seimbang, yaitu mengarah dari utara ke selatan. Namun ketika setelah diberikan arus dari utara ke selatan, maka kompas menyimpang ke kanan. Sebaliknya, jika diberikan arus terbalik dari selatan ke utara, maka kompasnya menyimpang ke kiri. Dari percobaan Ørsted ini menyatakan bahwa di sekitar penghantar berarus terdapat medan magnetik yang arahnya bergantung kepada arah arus listrik yang mengalir pada penghantar tersebut. Nah, untuk menentukan arah medan magnetnya, kita menggunakan aturan tangan kanan. Oke. Jadi aturan tangan kanan ini arah induksi magnetiknya, di mana ibu jari menunjukkan arah arusnya, dan keempat jari lainnya ini menunjukkan arah induksi magnetiknya. Selanjutnya kita ke induksi magnetik pada kawat lurus yang panjang dan berarus. Nah, persamaan untuk induksi magnetik pada kawat lurus panjang yaitu B sama dengan
mu 0 I per 2 pi A. Per 2 pi A. Di mana mu 0-nya adalah permeabilitas ruang hampa sebesar 4pi kali 10⁻⁷ Weber per ampere meter. Kemudian I adalah arus. Kemudian A adalah jarak titik ini ke kawat lurus panjang ini, dari titik ini ke ini. Kemudian B adalah induksi magnetiknya. Oke, kita masuk ke contoh soal. Sebuah kawat lurus yang sangat panjang dialiri arus listrik sebesar 20 ampere. Tentukan besar induksi magnetik pada titik P yang berjarak 5 cm dari kawat. Oke, kita gunakan persamaan induksi tadi pada kawat lurus. mu 0 I per 2 pi A. mu 0-nya kita masukkan 4pi kali 10⁻⁷. Kemudian I-nya 20 ampere. A. Kemudian I-nya 20. Kemudian 2pi-nya kita ganti dengan 2pi. A-nya 5 kali 10⁻⁷ dari cm ke meter. 4 kali 20 dapat 80 pi kali 10⁻⁷. Yang di atas kita kalikan semua. Kemudian di bawah kita kalikan semua. 10 pi kali 10⁻⁷. Pi-nya habis. 80 bagi 10 dapat 8. 10⁻⁷ tambah 2 dapat minus 5. 8 kali 10⁻⁻5 Tesla, bukan minus 7, minus 5 Tesla. Selanjutnya, induksi magnetik pada kawat melingkar yang berarus. Jadi tadi untuk kawat lurus panjang, sekarang pada kawat melingkar. Persamaan untuk induksi magnetiknya adalah B sama dengan mu 0 I per 2A. Ini jika tidak terdapat lilitan hanya kawat melingkar saja, tapi jika terdapat lagi beberapa lilitan, jika terdapat N lilitan, maka persamaannya berlaku adalah mu 0 I kali N per 2A. Nah, N ini adalah menunjukkan jumlah lilitan, kemudian I-nya arus, kemudian mu 0-nya probabilitas ruang hampa, kemudian A-nya adalah jarak titik A ke pusat ini, kemudian B adalah induksi magnetiknya. Kita masuk ke contoh soal. Contoh soal untuk kawat melingkar. Seutas kawat lurus dilengkungkan seperti pada gambar. Di titik P, berarti ini tidak punya lilitan. Jika jari-jari kelengkungan adalah 2 pi cm, yang jaraknya jari-jarinya 2 pi cm, dan induksi magnetiknya di titik P sini sebesar 10⁻⁻5 Tesla, dan permeabilitas ruang hampanya adalah 4 pi kali 10⁻⁷. Tentukan kuat arus listrik yang mengalir pada kawat tersebut. Jadi persamaan dasarnya ini B sama dengan mu 0 I per 2A. Nah, kebetulan dalam soal yang diminta adalah kuat arus, maka persamaan ini kita rubah. Menjadi I sama dengan 2B kali A, ya ini kalikan ke sini, per mu 0. Ini. 2B-nya atau induksi magnetiknya 10⁻⁵, kemudian A-nya 2pi cm dirubah ke meter menjadi 2pi kali 10⁻⁻2 cm ke meter. Kemudian mu 0-nya 4pi kali 10⁻⁻7. Pi-nya habis, 2 kali 2 4, 4-nya juga habis. Jadi pi-nya habis, 4 habis, tinggal minus 7, 10⁻⁻2 tambah 10⁻⁻5 tambah minus 2 berarti 10⁻⁻7. Berarti 10⁻⁻7 dibagi 10⁻⁻7 dapat 1. Oke, saya kira untuk hari ini itu yang dapat saya sampaikan untuk induksi magnetik pada bagian pertama. Silakan like, share, and subscribe. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.